9 sampai 13 Oktober di Wonosobo sendiri September. Itu iya Oktober astagfirullahaladzim ya Allah, pikirannya udah mau Oktober aja. Ya? Soalnya ini udah akhir bulan Mas, jadi aku udah rada-rada gimana ya? Gitu. Iya, betul. Kalau berarti kemarin sekitar tanggal 9 sampai 13 September ya. Itu ada berapa atlet yang diterjunkan ke sana? Sebenarnya kami menginginkan tahun ini sebenarnya ada peningkatan yang cukup baik ya, terutama dalam kita mengirim atlet. Tapi memang sekali lagi kita masih terkendala di anggaran, sehingga kita hanya stagnan di atlet sejumlah 19 ya. 19 atlet kita memperoleh 11 medali. Wow. Saya bayangkan kalau dengan kabupaten-kabupaten yang lain kan mengirim sampai 50 sampai ada yang 100 ya. Ada yang 100 ada. Itu dari mana itu? Dari Cilacap itu dari sampai Cilacap. Jadi juara umumnya karena kesempatannya kan semakin banyak. Iya. Ya. Dan kami ada banyak yang belum bisa kami kirimkan, mungkin di tahun depan kita lebih maksimal lagi lah dalam mengirim atlet. Dan cabur dari 10 cabur saja kita hanya mengikuti 5 cabur saja. Oke, wow. Ini tapi BTW atlet-atletnya di Wonosobo tuh emang hanya 19 atau lebih dari itu Mas? Banyak, apalagi kemarin kita baru melakukan talent scouting, istilahnya pemandu bakat olahraga khusus disabilitas. Jadi kita datangkan juga dari NPCI, ini kerjasama dengan NPCI Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kita ada dari UNS yang memang beliau-beliau memberikan asesmen kepada penyandang-penyandang disabilitas yang ada di Wonosobo untuk nantinya arah keolahragaannya itu di cabur apa. Nah, kemarin ada tersaring 35 ya Mas Wawid, 35 calon-calon atlet. Nah, ini kan akan jadi PR kami khususnya NPCI, bagaimana mereka bisa terfasilitasi. Jadi ini salah satu bentuk upaya bagaimana mereka bisa menunjukkan bakat mereka, kemampuan mereka yang selama ini orang hanya melihat dari sisi keterbatasan, tapi sejatinya kalau di dunia atlet itu mungkin hal yang keterbatasan itu jadi kelebihan. Iya. Wow, keren banget. Iya, itu keterbatasan jadi kelebihan. Iya, setuju sih itu. Iya, nah Mas Pamit nih kalau latihan nih biasanya nih kalau pagi itu suka olahraga muter-muter di sekitar rumah atau mungkin tiap hari Minggu ke alun-alun atau gimana biasanya? Dari Kalikajar sampai alun-alun biasanya. Kalau latihan sih jadwal rutin kan hari Minggu. Kalau hari Minggu biasanya di Don Bosco, ntar turun ke mana ya? Mana tuh Sambal? Mangli, terus ntar nyampe sini di Naupakara naik. Kalau tenaganya masih enak ya paling naik nyampe Kalianget, kalau enggak nyampe Bundaran situ. Wow. Balik lagi ke Don Bosco lagi. Lemes nggak tuh Mas? lemes, oh gimana lagi? Wah. Kalau aku sih kayaknya sih udah kayak yang kayak mau meninggoy kayaknya. Nggak mampu ya kalau pelangnya. Iyalah, tapi kalau misalnya kayak gitu tiap atau mungkin seminggu 3 kali kayaknya bisa lah ya, aku turun 20 kilo kali ya Mitul ya. Iyalah ya. Coba aja sih Pelangi olahraga bareng sama Mas Pawit gitu. Oh iya, aku menyerah duluan deh Mas. Aku nggak sanggup. Iya, ini kemarin Mas Pawit sendiri untuk persiapannya nih sebelum bertanding tuh ada apa aja tips-tips untuk persiapan itu ngapain gitu? Kalau persiapan sih nggak ada sih. Kalau cuma yang penting istirahat sama latihannya stabilkan. Oke. Karena udah biasa lari juga gitu ya Mas ya. Udah biasa lari, naik turun gitu kan, melewati gunung, gitu kan, mendaki lembah, melewati gunung gimana? Pasti lebih intens ya Mas ya sebelum bertanding ya Mas. Mungkin ada pola makan gitu yang harus dijaga nggak Mas? Enggak. Kan atlet gitu loh secara gitu kan. Apa harus atlet yang profesional itu. Kalau saya kan cuma ya biasa-biasa aja lah. Yang penting banyakin air putih. Air putih ya. Berapa itu Mas sehari? Kebiasaan sih. Berapa itu kalau minum air putih sehari gitu, atau pas bertanding atau sebelum bertanding gitu berapa?
paling pas latihan paling 1 liter. 1 liter Iya. pas latihan. Pas latihan paling 1 liter. Oh. Kalau tergantung sih berapa putar lapangan sih. Oke. Kalau terlalu banyak ya nyampe 1 liter. Kalau enggak banyak ya paling setengah liter. Oke, wah kembung nggak sih? Enggak kan, Kembung nggak ya? emang kita kan memang harus ini kecukupan air yang enggak olahraga Iya aja harus sih, cukup, apalagi iya, kayak Mas iya, Pamit ini iya, atlet iya. juga gitu. Ya, Antara yang keren. keluar sama yang masuk harus imbang. Betul, kan ada juga kita mengeluarkan keringat juga, energi gitu. Nah Mas Ipo kemarin kan kayaknya euforianya, gebiarnya tuh kayak wow gitu, keren banget gitu untuk lombanya, pembukaannya gitu. Bisa diceritain nggak sih Mas kayak gimana dari tahun-tahun sebelumnya juga mungkin lebih keren kah atau mungkin ada cabang olahraga yang ditambah atau gimana nih? Iya, pastinya dari tahun ke tahun ini jauh lebih baik ya. Kami melihatnya keseriusan dari NPCI baik pusat di Indonesia maupun Jateng itu cukup serius dalam menyuguhkan sebuah pertandingan yang baik. Salah satunya kemarin juga ada tambahan cabur olahraga goalball yang selama ini di Jawa Tengah memang belum ada ya, maksudnya belum dipertandingkan, sudah ada tapi belum ada. Nah, itu salah satu olahraga teman tunanetra, bolanya teman tunanetra, gawangnya itu 9 meter, kemudian bisa bayangin ya, 9 meter, terus di situ tiga orang, jadi bolanya itu bunyi ya, dilempar, nanti ada masuk dan lain sebagainya. Nah, Wonosobo ini pertama kita kirim atlet goalball yang notabene masih dalam proses awal sekali lah. Mereka belum pernah berkompetisi di mana-mana. Tapi karena semangat, karena memang ini anak-anak atlet tunanetra yang masih muda. Itu ada yang paling muda 15 tahun lah. Itu bisa meraih medali perunggu. Ini kan cukup bagi kami cukup membanggakan, meskipun pasti tidak memuaskan karena belum dapat medali emas ya. Ya target kami ke depan ini akan jauh lebih baik. Bahkan kemarin sempat dilirik juga atlet kita dari cabur goalball ini untuk bisa ikut di tingkat nasional. Jadi memang ada beberapa, salah satu maju ke nasional tuh belum tentu melalui medali emas, tapi melalui memang ada seleksi tersendiri di dalam pertandingan itu. Pembukaan ya support luar biasa karena dihadiri oleh PJ Gubernur Jateng yang baru, kemudian ada juga Pak Kapolda di situ, banyak yang hadir lah dalam pembukaan. Apalagi di closing ceremony itu kita memang open, jadi terbuka untuk umum. Hampir seluruh warga Pati itu memenuhi stadion, itu memang kerasa sekali euforianya. Di openingnya bagus, closingnya bagus, kemudian di fasilitas juga cukup baik ya, karena memang disabilitas itu ekstra. Jadi biasanya perbandingannya itu antara atlet dengan ofisial itu 5. Misalkan atletnya 13, berarti ya paling enggak berapa ya? 7 ya, 7 lah, yang ya sekitar, bukan 7 ya. Jadi 5 harus 5 officialnya. Jadi memang mereka harus didampingi secara khusus. Nah karena memang kami ada terkendala di anggaran juga belum maksimal, makanya kami berharap pemerintah daerah di tahun 2024 bisa mengalokasikan anggaran yang jauh lebih baik, karena mereka cukup sering membawa nama baik di Kabupaten Wonosobo. Di setiap pertandingan NPCI kan pasti kita belum pernah hero ya tanpa medali, belum pernah, pasti selalu dapat medali. Dan kita meskipun kemarin kita di posisi 25, ini satu kami memahami sekali karena kondisi ya. Jadi di kabupaten lain sudah mengirim cukup banyak atlet, kami masih stagnan di situ, sehingga yang tadinya posisi kami selalu di 15 besar ya, kali ini agak merosot jujur saja. Tapi secara perolehan medali kita ada peningkatan ya. Apalagi di bulu tangkis itu kita di posisi 8 besar. Itu di bulu tangkis cabur peningkatan bulu daripada Mas Ipung maksudnya ya. Iya. Ada peningkatan karena kita dapat 2 medali emas, 2 perak dan 7 perunggu dari 19 atlet. Ini kan menurut saya cukup baik ya. Dengan sarana dan prasarana yang sangat terbatas, kami juga
mengharap jangan pula nanti terbatas di anggaran. Iya, Jadi iya. itu akan lebih dramatis gitu, menyulitkan kami gitu oke. untuk bisa lebih memajukan generasi-generasi berikutnya. Karena Iya. banyak 35 yang kemarin kita asesmen talent scouting itu adalah anak-anak yang notabene masih SD SMP. Oh, Jangkanya masih panjang sekali. Oke, jadi masih bisa inilah ya, apa namanya, dilatih terus Betul. gitu ya. Iya. Oke, dan Mas Pawit nih, Mas ini kan udah dapat medali emas nih. Kemudian apa nih? Maksudnya habis ini kemana gitu? Akan bertanding kemana gitu atau gimana? Otomatis ya kan nasional ya. Nanti ada ikut pelada, Wow. Itu kalau pelada kan tergantung kan sih, tergantung ya. limit ya. Heeh. Oh gitu. Kalau walaupun dapat emas, Mm-mm. kalau limitnya nggak masuk ya enggak. Kira-kira limitnya masuk kayak kemarin ya? Belum ada rincian sih. Belum ada Oke. rincian ya. Tapi kita harapkan bisa lah. Tapi dapat bonus apa gitu nggak dari Pak Bupati gitu misalnya? Belum. Belum ya. Kemarin sih sudah dimintai rekening ya. Iya. Wah, semoga. Tapi ada biasanya. Memang mungkin kita berharap ya bisa setara dengan kabupaten-kabupaten Iya, yang lain. iya, ya. iya. Karena bonus itu penting di saat Betul. mereka berjuang, kemudian dapat hasil, bonusnya juga cukup memberikan reward bagi mereka yang mungkin bisa untuk menumpang hidup. Itu pasti tahun besok akan berupaya semaksimal mungkin untuk Iya. terus mendapatkan bonus itu kan. Iya sih, Itu betul salah satu banget. motivasi yang sangat berpengaruh lah. Iya, Ya. iya. Karena kita lihat di kabupaten-kabupaten yang akhirnya naik itu karena kita tanya bonusnya gede juga. Oke. Jadi ada semangat gitu ya Mas. Jadi Iya. ada semangatnya gitu. Tapi senang ya Mas ya dapat medali emas mewakili Wonosobo nih. Ya, ini sebelumnya nih pernah dapat apa nih Mas di kejuaraan sebelumnya gitu. Jadi udah koleksi berapa medali Iya. gitu? Kalau saya sih dari tahun 2009 ya. Oh, udah dari 2009. Pertama kali terjun tahun 2009 dapat perunggu. 2013 akhir pernah dapat emas. Ini dapat terus ini. Dapat terus berarti ya. Kalau tahun 2018 ya. Ya, 18 perunggu. perunggu. Ini naik jadi Perunggu emas lagi Iya. gitu. Ada cabang olahraga lain selain lari yang Mas Pawit ikuti mungkin? Kalau waktu sekarang belum, karena kalau lari ngambil cabang lain kayaknya Nggak mungkin. takut jamnya, Nggak mungkin ya. jam Oh, jam gitu. terbangnya takut. Hanya Kalau kelasnya. tepat. Hanya kelasnya. Yang bisa double tuh kayak tolak peluru gitu nggak, Mas? Nah, Gitu. kalau Bisa. Misalnya itu bisa. gitu. Bisa ya. Tolak peluru dengan cakram ya misalkan. Oke. Bisa. Kalau tolak bala gitu misalnya itu- nggak ya? Bisa datang dan hubungi saya. Ya, ini sudah banyak hal yang diberikan nih ya untuk Wonosobo gitu ya, Ha, teman-teman disabilitas. ha, Semoga ha. nanti untuk fasilitas di Wonosobo latihannya bisa ada gitu ya Mas Ipung ya. Karena kalau latihan kayaknya di Wonosobo untuk atlet disabilitas sendiri gimana nih Mas Ipung? Kita pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Kita terutama banyak dibantu di Don Bosco ya, karena memang di situ cukup representatif buat atlet-atlet kita. Tapi kita memang selalu tekankan untuk bisa mandiri, karena memang di NPG olahraga disabilitas beda dengan yang non. Kalau yang non rata-rata mereka sudah punya klub di masing-masing, misalnya klub bulu tangkis, klub sepak bola, klub atletik, ada banyak lah klub-klub. Nah di NPC hampir tidak ada klub-klub, sehingga ini benar-benar dibutuhkan ekstra ya kemandirian. Makanya kemarin saat kita fokuskan intens untuk mereka latihan itu, kita hanya mampu mengakomodir itu 2 bulan saja. Nah ini sangat cukup singkat menurut kami di sekelas tingkat provinsi ya, karena intensitas itu kan penting, intensitas dalam latihan ya, karena itu kunci bagaimana mereka bisa berhasil, bagaimana mereka bisa maksimal. Tapi ya sekali lagi saya hanya bisa menghimbau untuk mereka bisa memiliki semangat yang itu lahir dari diri mereka sendiri. Sehingga apapun keadaan dan kondisi itu tidak menjadi suatu penghalang yang utama gitu. Sehingga mereka tetap bisa berprestasi, mereka bisa menunjukkan. Karena nama baik Mas Pawit dapat medali emas kan, yang dapat nama baik bukan hanya Mas Pawit atau NPCI, tapi lebih ruhnya adalah bagaimana disabilitas itu bisa berprestasi. Iya, betul banget. Dan Mas Pawi juga biasanya kalau hari-hari biasa gitu, kalau latihan
suka latihan rutin gitu, mungkin seminggu berapa kali gitu nggak sih? Paling kalau latihan 1 minggu sekali. Oh, seminggu sekali. Karena kerja sih. Oh gitu. Oh, Mas Pawit kerja. Iya. Kerja di apa nih, Mas? Waktu dulu kerja di bengkel. Oh, di bengkel. Sekarang juga masih. Sekarang udah keluar. Oh, oke. Sekarang kerjanya serabutan ya. Ya, sekarang serabutan. Oh iya oke, tapi keren lah ini bisa ditiru nih semangatnya nih, keren banget. Aku mau kasih applause. Yeay. Tapi luar BTW biasa. tadi kayaknya ada yang WA deh itu. Oh iya. Coba. Ini dia. Oke, makasih Mbak Dina. Wah, senang mendengarkan. duo mama siaran. Mohon maaf, bukan duo mama ya, lebih Ini tepatnya aja dua bapak juga ada loh ini kan. bukan duo mama tapi duo apa ya Mitul ya? Duo kakak. Iya, kakak aja lah ya. Kalau Iya. nggak terlalu tua lah ya. Iya. Kita belum setua itu. Iya, makasih loh ini. Oke. Ya. Nanti kita akan balik lagi ya Pesona Inspira untuk closing statement dan pastinya. Ya, dan mungkin Mas Ipung sama Mas Pawit mau kasih mimpi-mimpi apa sih yang pengen betul. dicapai nanti harapan juga kan. Iya. Tapi habis ini ya sesaat lagi ya Pesona Inspira ya. Nih, buat Mas Ipung, Mas Pawit dan kawan-kawan, selamat Proud of of you. you. Terima kasih. Dari Mbak Luar Dina. biasa. Mbak Dina ya. Iya. Ya, luar biasa ya. Oke, habis ini kita balik lagi Pesona Inspira. Jadi tetap di Female Talks bersama dengan suara disabilitas. Hanya di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi Terbaikmu. Musik, showbiz, berita, dan budaya. Semua kami hadirkan untuk lengkapi Hari Pesona Inspira. Tentunya hanya di 92,1 Radio Pesona FM, stasiun informasi terbaikmu. Nduk, wis disiapake kabeh klambi sing arep dienggo putuku sing arep supitan kuwi. Pun beres, Mbah. Baju koko, sarung, lan pecine pun kula cawisaken sedaya. Agemane batik simbah nggih pun tak cawisaken ugi. Monggo dipresani. Ya, apik. Kabeh iki tuku nang Toko Lestari to, sing nang Pasar Induk lantai 1 Blok B nomor 1314 kae. Nggih jelas, Mbah. Dari dulu hingga sekarang, dari simbah hingga cucu, nek betah baju koko, sarung, lan werni-werni kain batik, nggih tenggen Toko Lestari niku tumbase. Jaman biyen Nduk tak kandhani ya, pas aku arep supitan, klambi lan sarunge ya ditukokke nang Toko Lestari kuwi. Pancen toko sing paling awet, betul-betul lestari. Pelanggane dari generasi ke generasi. Anda membutuhkan kain batik, batik tulis maupun cap, datang saja ke Toko Lestari di Pasar Induk Lantai 1, Blok B nomor 13 dan 14, Jalan Ayani, telepon 325-194, Wonosobo. Toko Lestari menyediakan kain atau jarik batik, baju batik, bahan batik, baju koko, sarung dan peci. Berbagai macam mesin jahit, mesin obras, suku cadang dan peralatan menjahit juga tersedia di sana. Dan satu lagi, Toko Lestari juga menerima servis mesin jahit. Toko Lestari tetap di hati dari generasi ke generasi. Pak, lawang kamar mandi wis ngetampleh kae. Mangsani ganti. Sing apik ya, Pak? Ya apik ya kudu awet, Bu. Bapak iya pengen ganti kloset karo keramiknya sisan. Ben disawang penak orang ngisi-ngisini. Ya mayo, Pak. Luru toko keramik sing komplit tur barangnya apik-apik. Toko apa ya, Pak? Monggo sami rawuh wonten ing Toko Keramik Immanuel. Toko Keramik Immanuel sedia aneka jenis keramik KW1, apik-apik, kekinian, komplit lan akeh pilihane. Ono merek-merek terkenal koyo Platinum, Jupiter, Kia, Picasso lan liya-liyane. Toko Keramik Immanuel uga sedia kloset lan pintu kamar mandi. Belanja keramik nang Toko Keramik Immanuel aja kuatir ngangkute. Toko Keramik Immanuel siap antar sampai tujuan. Aja ragu, butuh keramik ya maring Toko Keramik Immanuel. Jalan Angkatan 45, nomor 33 Wonosobo. HP 085 628 52137. Toko Keramik Immanuel Cabang, Jalan Bayangkara nomor 1 ngarep GKJ lan SD Kristen Wonosobo. Toko Keramik Immanuel lengkap dan berkualitas.
Wonosobo dingin ya? Dingin-dingin gini, enaknya makan yang anget-anget nih. Mau makan apa? Jangan bilang terserah ya. Soto mau? Sebenarnya sih mau banget, tapi kuahnya pasti pakai santan. Aku lagi ngurang-ngurangin makanan yang mengandung santan nih. Gimana dong? Eits, tenang, Abah Yo Soto Tangkar juga memberi kesempatan pada penikmat kuliner yang tidak mengkonsumsi santan. Jadi selain ada varian kuah segar, ada juga nih varian kuah susu sebagai pengganti santan yang pastinya juga sehat. Abah Yo Soto Tangkar, rasanya yo makbiar. Wih, boleh tuh boleh. Ayo guys. Abah Yo Soto Tangkar, soto terkini dengan varian kuah susu dan kuah seger satu-satunya di Wonosobo. Spesial yo tangkar, yo kaki, yo buntut dengan berbagai macam menu diantaranya daging sapi, iga sapi, kikil paru, babat, dan kaki. Juga tersedia aneka sate, gorengan, emping, kerupuk, dan berbagai macam baceman. Buruan deh yang mau sarapan, makan siang, atau makan malam, semuanya bisa. Silahkan datang langsung ke Abah Yo Soto Tangkar. Lokasinya ada di Jalan Bayangkara nomor 41 Ngepelan, atau tepatnya di depan Polres Wonosobo. Buka dari Senin hingga Minggu dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Buat yang mager, tenang. Kalian juga bisa order pesanan melalui GrabFood Soto Tangkar Abah Yo. Cuma di Abah Yo Soto Tangkar, kamu bisa nikmatin menunya. Buat info lengkapnya, kamu bisa kunjungi Instagram @abahyoSotoTangkar atau bisa hubungi 0811 3891 9898. Gurih dagingnya, nikmat kuahnya, ramah kantongnya. Setiap daya tarik miliki pesona. Informasi dan inspirasi bersinergi menjadi Inspira. Pesona Inspira, stay tune di 92,1 FM ya. Tentunya di Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Ungkapkan rasa, berbagi cerita, dukung cita wanita. Hanya di Female Talks. Oke, balik lagi bareng kita duo kakak. Karena kalau duo emak janganlah ya. Jangan ya. Mbak Aldiana, selamat beristirahat malam hari ini ataukah balik kantor lagi buat lembur? Iya, kayaknya barusan mampir ke sini nggak sih? Iya, tapi cuman Douglas ya kalau bahasa Wonosobo ya. Ya, thank you banget Mbak Dina, sehat-sehat selalu. I miss you. I miss you too. Oke, kita balik lagi nih sama dua narasumber kita yang keren ya. Iya, keren banget. Aduh, ini pokoknya panutanku ya. Iya, tapi ini Pawit bukan panutan namanya. Pawit namanya. Oh ya, Pawit. Kalau panuan beda. Beda lagi ya. Kalau itu masih Oke. Mas, ada punya mimpi nggak? Mimpi terbesar nih buat teman-teman NPCI mungkin untuk Wonosobo, mungkin pengen ada gor atau semacamnya atau gimana biar bisa berlatih gitu. Iya, pasti ini mimpi yang sama buat NPCI dan seluruh warga masyarakat Wonosobo, terutama anak-anak muda pasti pengen punya sebuah gelanggang olahraga yang di situ bisa mengakomodir dengan baik ya. Mulai dari stadion, lapangan bola, di situ juga ada lapangan atletiknya. Jadi kemudian punya lapangan voli gitu. Kalau Wonosobo kan terkenal ya, bola, voli itu kan. Hanya saja memang itu yang kami harapkan bisa terwujud itu, sehingga atlet-atlet yang sejatinya mampu bisa terus memiliki keminatan di olahraga itu akan semakin tumbuh dengan baik dan bisa menularkan yang lain, sehingga generasi-generasi prestasi itu bisa dicetak, terutama dari cabur-cabur olahraga. Salah satunya kan pastilah kita bisa yakin saja kalau ada fasilitasnya pasti akan
banyak pula yang tercipta. Nah, selama ini kita lihat kami berharap ke depan banyaklah stakeholder yang mulai fokus dengan keolahragaan. Kemudian banyak CSR yang tertarik juga untuk bisa mereka memberikan fasilitas bagi para atlet-atlet yang ada di Wonosobo. Karena selama ini saya melihat CSR masih cukup minim yang mereka mau fokus untuk pengembangan bakat olahraga. Padahal itu penting, itu sangat penting sekali. Selain mereka berprestasi, bukan hanya sekedar mengharumkan nama baik Wonosobo, tapi mereka juga akan punya semangat, spirit untuk mereka bisa menunjukkan dengan hal-hal yang baik ya. Jadi generasi yang baik, generasi yang bakat dan berprestasi itu bisa terwujud. Salah satunya kami berharap pemerintah daerah memang tugasnya kan untuk memberikan fasilitas itu. Betul. CSR juga mulai banyak ya. Mereka mulai berpikir untuk memajukan Kabupaten Wonosobo yang mencetus atlet-atlet berprestasi baik di NPCI maupun secara umum kan memang harus ada dukungan. Nah, kami berharap sayanglah dana CSR itu kan memang harus ada toh. Jadi bisa dibagi-bagi terutama untuk kepentingan kalau ada BUMN ya terutama atau BUMN yang punya gelanggang olahraga ya welcome gitu, bukan hanya untuk karyawannya saja tapi justru paling penting kan untuk atlet-atlet misalkan digratiskan untuk atlet NPCI, digratiskan untuk atlet yang memang pelajar gitu ya. Jadi sehingga mereka terfasilitasi dengan baik. Kemudian kami bermimpi pasti untuk NPCI bisa jadi juara umum ya. Amin. Karena kalau bisa jadi juara umum kan secara otomatis akan banyak mencetuskan atlet-atlet yang banyak, dukungan secara finansial juga akan banyak. Betul. Udah ada aksinya dulu gitu ya kan untuk menarik ini kan jangan cuman di depan doang tapi udah ada nih ini loh buktinya gitu ya. Kami kan sudah ada gitu loh. Ini loh selama ini kan buktikan dulu Mas, actionnya dulu kami sudah action berapa tahun gitu. Tapi memang saat kami mengirim atlet kami terkendala yaitu sekali lagi di anggaran. Kami berharap Wonosobo mulai welcome untuk terhadap keolahragaan yang ada di Wonosobo sehingga mereka akan banyak mencetuskan atlet yang berprestasi dan juga mereka pasti akan sejahtera secara ekonomi ya karena mereka akan ke jenjang yang lebih tinggi dan itu sudah jadi tugas yang lebih tinggi lagi kalau mereka di tingkat nasional kan. Tuh, nah, semakin banyak atlet yang nasional sebenarnya kabupaten akan semakin ringan. Ya karena itu sudah terfasilitasi baik secara kesejahteraannya, secara fasilitas sarana dan prasarananya. Pasti itu akan jauh lebih sejahtera. Ini ada pertanyaan dulu nih buat Mas Pawit nih ya dari Via di Wonosobo aja. Mau tanya ke Mas Pawit, gimana sih Mas Pawit untuk bisa melawan omongan-omongan orang tentang keterbatasan yang akhirnya bisa mendapatkan prestasi. Apa tipsnya untuk membangkitkan semangat untuk diri Mas Pawit sendiri hingga akhirnya bawa pulang medali? Silakan nih Mas Pawit. Kalau untuk motivasi kan ya kalau prinsip saya sendiri sih kita latihan kan biasanya kan kalau nggak ada di stadion kan di jalan ya kan. Kalau latihan kan jogging kok nggak ada tangannya satu ya. Kalau saya kan pede aja, biarin lah apa yang dia katakan jenis yang orang anggap orang biarin, cuek aja ya, dicuekin aja. Netizen julid gitu biasalah, biarin gitu ya. Cuek nggak cuek tetap cuma satu gitu kan. Jadi harus percaya diri, harus menunjukkan dengan hal-hal yang lain. Ya terutama itu tunjukkan aja kesemangatan gitu. Iya, walaupun punya keterbatasan tapi nggak jadi halangan untuk bisa membawa sejuta harapan gitu. Membawa cinta ini banyak yang cinta di sana di Cinlok. Oh Cinlok gitu ya Mas ya. Wah ini fansnya pasti banyak banget pas lagi lari itu. Iya banyak. Mas Pawit. Iya kemarin makan. Enggak gitu ya? Bener kemarin yang jadi supporter bukan dari Wonosobo, dari luar Wonosobo yang memang daerah. Karena sudah tahu dengan Mas Pawit pasti dapat medali. Saya aja kaget ya. Iya. Kemarin sempat saya marahi gitu yang pertama kan dia dapat perunggu. Target kamu harus yang kelas berikutnya harus dapat emas ini gitu. Masa dari dulu perunggu gitu. Kemarin kan perunggu jadi saya marah gitu. Ini surprise, benar-benar surprise menurut saya dia dapat
Mas. Tapi semoga ini bisa dipertahankan ya Mas Pamit ya. Karena kan harus. dulu kan perunggu emas. Jangan sampai besok udah emas sudah kayak wah mungkin ini akan gitu. Biasanya berbangga diri atau mungkin ini akhirnya besoknya perunggu. Tapi semoga ini bisa konsisten tetap dapat emas pawit gitu. Mas Pawit mungkin mau kasih harapan mungkin buat NPCI atau buat diri Mas Pawit sendiri sebagai atlet nih. Ya kalau buat NPCI ya saya minta dari pihak kabupaten ya. Kalau ada event-eventnya dikasih kasih ruang, kesempatan. Bahkan kayak dulu aja pernah mau persiapan kemana itu kan, masa mau latihan ke stadion kok dipersulit gitu loh. Kalau untuk NPC kan ya dipermudah lah. Kasihan teman-teman kadang kan cuma berjuang aja, nggak hasilnya. Alhamdulillah ya hasilnya memuaskan sih. Baik. Siap Mas. Semoga teman-teman NPCI pokoknya sehat selalu. Selalu semangat terus ya kan. Biar juga bisa menebarkan semangatnya ke semuanya ya. Dari Mas Ipong nih selaku ketua NPCI Wonosobo, adakah harapan atau pesan yang ingin disampaikan begitu Mas? Iya, pastinya yang pertama kami selalu minta untuk semua masyarakat Wonosobo untuk bisa mulai memberikan stereotip atau stigma yang positif bagi kawan-kawan disabilitas, sehingga mereka untuk bisa keluar atau menumbuhkan kepercayaan diri, sehingga nanti ada sebuah semangat ya untuk bisa tumbuh kembang dengan baik. Itu akan muncul itu atas dukungan lingkungan. Nah, semua masyarakat baik apalagi keluarga-keluarga yang punya disabilitas itu sangat penting untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa keluar, bisa menunjukkan kepercayaan dirinya, sehingga nanti ini akan sangat berpengaruh terhadap NPCI itu sendiri, sehingga banyak bermunculan atlet-atlet disabilitas, mereka terwadai dengan baik ya, apalagi di sekolah-sekolah sekarang kan di Wonosobo semua sekolah sudah inklusi. Ini sangat hadirnya UL di Wonosobo ini sangat baik sekali. Menurut saya nanti akan jauh lebih mudah. Salah satunya adanya asesmen talent scouting yang dilakukan di sekolah. Meskipun kita masih terbatas di SD, SMP, meskipun kemarin ada beberapa di SMA yang masuk ya, di SMA Moteng itu ada. Nah, ini akan memudahkan kami. Salah satunya nanti kami akan bekerja sama dengan guru olahraganya. Kita sudah tahu hasilnya. Ini tepatnya di cabur olahraga ini kami akan koordinasi dengan pihak guru olahraga ya untuk melatih, dan sudah ada panduannya. Sangat mudah kok sebenarnya. Misalkan lempar cakram dengan duduk ya bisa tanpa kaki, kemudian renang tanpa kaki ya Mas. Kemarin itu perenang nggak ada kakinya loh, nggak ada tangannya tangan satu ya. Kalau yang nggak ada tangannya semua ada ya? Ada ya? Ada. Itu bisa aja bisa. Kemarin karena saya saya sempat nunggu di pertandingan renang, saya lihat mereka kayak kalau sudah masuk air tuh kayak nggak kelihatan. Cepet banget ya, bahkan saya yakin bisa mengalahkan yang lain. Nah, ini membuktikan bahwa sejatinya kalau ada fasilitas, ada support system yang baik, ekosistem yang baik, itu mampu untuk mereka bisa tumbuh kembang dengan baik juga, karena mereka kan bagian ciptaan Tuhan, bagian masyarakat Wonosobo yang punya hak yang sama lah. Nah, di sini tugas pemerintah juga memberikan support yang baik ya, semua sama ya, sehingga kami juga berharap nanti dalam mengalokasikan anggaran juga akan melihat hal itu. Bahwa sejatinya selama ini atlet disabilitas itu cukup berprestasi, sehingga ini harus butuh ditingkatkan, butuh disupport lagi, sehingga nanti akan banyak tercipta atlet-atlet yang notabene ini berprestasi, terutama bisa tingkat nasional sampai internasional. Kalau saya rasa mereka sampai ke tingkat nasional dan internasional, kesejahteraan mereka akan meningkat. Saya yakin ini akan jadi salah satu cara untuk mereka bisa terbebas dari kemiskinan juga. Iya, karena bonusnya kalau tingkat nasional internasional gede. Nah, kemarin saja yang internasional 1,5. Waduh.
M itu ya, miliar ya. M ya. Mas Pawit semangat ya Mas ya. Semangat ya Mas. Nanti kalau ya. menang maksudnya kan saya bisa ikut kecipretan lah ya. Kan kalau 1,5 M kan ya lumayan lah lumayan ya. Keserimpilan berapa buat kita ya Pel ya. Oke, terima kasih sekali kehadirannya Mas Ipung dan juga Mas Pawit malam hari ini. Masih banyak yang pengen tak tanyakan tapi waktunya udah sangat terbatas. Iya, pastinya sukses buat NPCI Wonosobo ini. Selain Mas Pawi juga sebenarnya ada Mas Arifin gitu ya, Mas Ipong ya. Ini Mas Arifin ini ada peraih medali Mas di juga untuk cabang olahraga lempar cakram ya, atletik. Tolak peluru. Ya, tolak peluru atletik. Sama-sama Mas. Wah, ini Masnya banyak banget ya. Iya. Tapi kayaknya Mas Arifin berhalangan hadir malam hari Iya. ini. Tapi semua kita doain semua atlet NPC ini bisa mempertahankan gelar juaranya ya dan kan. terus berprestasi, medali emasnya makin banyak. banyak. Nanti semakin banyak medalinya, semoga ini semakin diperhatikan untuk fasilitas-fasilitas yang ada di Wonosobo juga ya, untuk mendukung dan support atlet NPCI. Ya udahlah Pelangi, kayaknya kita sambung juga lagi di lain kesempatan ya. Karena kita ya gitulah ya, kita juga mau makan malam. Biasalah yang nggak tahan lapar. Oke lah, baik kalau gitu Pesona Inspira, thank you banget yang udah gabung dan sampai ketemu lagi, selamat beristirahat Mas Pawit, Mas Ipung juga terima kasih, sukses selalu. Mas Ipung mau ada satu bait lagu yang mau dinyanyikan? Anak pantai ungkat. Iya. Terungkat ya Iya. gitu. Coba kamu dong ikut nyanyi. Coba terungkat dulu Mas Ipung. Ungkat ente-entean. Wah. Sambung dong. Kelangan kowe sing paling tak sayang, Bondoku melayang tega tenan. terus Tangis-tangisan. Iya, luar biasa. Sampai ketemu lagi Pesona Inspira. Dan pastinya semangat terus, jangan patah semangat untuk selalu melompat lebih tinggi untuk para atlet NPCI kita. Dan saya Pelangi pamit. Saya minta pamit juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.